Matius 24 ayatnya yang ke-28 versus Lukas 17 ayatnya yang ke-37. Matius 24 ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Dan Lukas 17 ayat 37, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Kedua ayat di atas sekilas nampak mirip, namun artinya berbeda. Injil Matius ditulis terutama kepada orang-orang Yahudi, saat itu banyak dari mereka belum mau percaya kepada Yesus. Jadi, arti pernyataan Yesus dalam Matius 24 ayat 28 di atas, di mana ada bangkai, Yunaninya ptoma, di situ burung nasar berkerumun. Artinya adalah di mana ada bangkai-bangkai dari orang-orang tidak percaya di akhir zaman, di situ berkerumun burung nasar untuk memakan daging mereka. Bandingkan dengan pernyataan Wahyu 19 ayat 17-18, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Wahyu 19 ayat 18, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ini adalah gambaran orang-orang yang tertinggal dan tidak mengalami rapture atau pengangkatan. Sedangkan versi Lukas 17 ayat 37, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Lukas menyoroti jawaban Yesus kepada murid-muridnya atau orang-orang percaya dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-22. Jadi, arti Lukas 17 ayat 37, di mana ada mayat, Yunaninya soma, di situ berkerumun burung nasar. Artinya adalah dimanapun soma atau tubuh Kristus berada, di sanalah burung elang orang-orang kudusnya yang berkemenangan akan berkumpul. Gambaran orang-orang yang mengalami rapture atau pengangkatan, mereka diserupakan dengan burung yang bisa terbang ke atas. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ada dua kondisi orang yang terjadi saat akhir zaman, yaitu yang satu luput atau selamat, yang lain tidak selamat. Yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Lukas 17 ayat 34, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lukas 17 ayat 35, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang seorang akan mengalami rapture, yang seorang akan ditinggalkan. Bandingkan juga dua kondisi ini, yang satu ditinggalkan untuk mengalami kesusahan, yang lain diangkat untuk diselamatkan. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Yusuf ketika ia menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Juru minuman dikembalikan ke posisinya dan selamat, sedangkan juru roti mengalami kematian. Begitu pula nasib kedua penjahat di sebelah Yesus, yang satu diselamatkan, yang satunya tidak. Yang menghargai pengorbanan tubuh dan darah Yesus di kayu salib dan merendahkan diri meminta pengampunan Yesus, serta meminta untuk diingat saat ia datang kembali sebagai Raja, diampuni dan diberi jaminan keselamatan bahwa pada hari itu juga ia akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Sedangkan penjahat yang menghujat dan menghina Yesus tertinggal di atas kayu salib dan menjadi santapan burung-burung.